Dari Vespa sama Pang. Pas saya dulu kan pernah masuk penjara gitu, Oh, pernah masuk penjara, kenapa itu? ya gara-gara narkoba. Oh, narkoba. Jadi Iya, dengan anak pang itu, apa namanya, sambil mengkonsumsi narkoba juga ya sepanjang iya, jalan? Apa waktu itu narkobanya? jenis ganja. Oh, ganja, kirain lem, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Masuk bui itu berapa lama? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? Kok lama banget? Betah. Oh, betah. Makan gratis ya? Makan Yang tadinya di gratis. jalan harus lu nyari makan Tidur sendiri. ada yang jagain. Oh, ada yang jagain juga. Enak banget gitu ya. The Founder. Selamat datang di The Founder. Kali ini edisi Ramadan kami mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah founder dari Bani Usamah atau pesantren untuk teman-teman yang ingin insaf atau hijrah kurang lebih dari berbagai latar belakang dan ditemani oleh salah satu santrinya. Kita perkenalkan saja Kang Ahmad Tian atau Ami dan Kang Rizky atau dikenal dengan Kiwil. Apa kabar? Ami dan Kiwil? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bicara mengenai hijrah ya, kan banyak ya hijrah tuh. Kemarin juga waktu itu sempat ada episode kami kedatangan teman-teman yang hijrah untuk mengajak komunitas hijrah, tapi bukan bentuknya pesantren. Kalau sekarang berarti kan pesantren ya, ada tempatnya gitu ya. Iya. Ami gimana? Latar belakangnya apa sih yang mungkin boleh dibilang yang mengawali nih? Kenapa ada pesantren ini dan untuk siapa sebetulnya disiapkan? Latar belakang, alhamdulillah kasih sayang kedua orang tua saya. Saya dulu sekolah SD dipesantrenin. Saya sepakat dengan niat kedua orang tua saya tuh sebenarnya nyeleneh tegang. Gimana tuh? Gara-gara saya menghindar dari pelajaran matematika. Oh, menghindar dari matematika. Iya. Ternyata dapatnya? Ternyata pas masuk pesantren ketemu juga matematika Hmm. seperti pembagian waris, zakat dan lain sebagainya. Oh Tetap liar gitu. deh. Matematika untuk agama lah intinya gitu ya. Keren banget. Tapi maksudnya karena saya belat matematika jadi memilih ke pondok. Cuman kasih sayang orang tua pada akhirnya alhamdulillah punya sampai sekarang alhamdulillah bisa ditemani Kiwil dan lain-lain. Oke, Kalau jadi untuk siapa ya tentunya belajar berkhidmat pada Rasulullah, berkhidmat juga pada guru-guru saya mengenalkan bagaimana kehidupan Rasulullah, juga berkhidmat pada kedua orang tua saya. kedua orang tua. Jadi nama pesantrennya apa? Bani Usamah. Bani Usama. Nah, Bani Usama itu bapak saya Usama. Oh gitu. Jadi keturunan bapak saya Keturunan gitu. bapak saya, Nah, keturunan gitu. Usama. Iya, Dan ini adalah pesantren khusus untuk teman-teman yang ingin hijrah dari komunitas yang mungkin masih belum dapat jalan yang benar atau gimana? Sebenarnya mah eh pengennya sih inklusif. Yang akhirnya alhamdulillah juga terkabul. Juga ada teman-teman yang normal bisa bicara tanpa bergambar. Juga alhamdulillah kemarin Kang 10 Februari kemarin ya kalau nggak salah kami menyelesaikan ada katakan santri kami yang selesai setoran hafalan 30 juz. Oh 30 juz. Oke. Juga terus ada beberapa teman-teman seperti Kiwil yang katakan dulunya tidak tahu rumah. Sekarang alhamdulillah sedang sama-sama belajar menjemput hidayah. Oh gitu. Ya. Jadi Kiwil ini apa dulunya backgroundnya? Dari mana nih? Dari Vespa sama Pang. Vespa sama Pang. Pang gitu ya. Iya. Nah Vespa itu apa? Naik motor Naik terus motor, keliling iya. kemana-mana Iya. gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus ada Pang gitu ya. Iya. Oh gitu. Kenapa? Kok akhirnya ingin jadi pesantren? Ya, Ingin masuk pesantren maksudnya? udah mulai ketemu titik jenuhnya gitu. Apa titik jenuh tuh gimana kan? Bebas Ya. kemana-mana, jalan kan setiap hari ketemu orang dan Ya udah sebagainya. capek aja gitu kan di jalan harus nyari makan sendiri gini kan. Oh Harus jadi nyari makan minta-minta. gratis nih masuk pesantren Ya, atau gimana? enggak, maksudnya kan biar dapat ilmu juga. Oh, dapat Tadinya ilmu nggak juga. bisa ngaji, nggak bisa sholat kan. Iya, pasti ada momen lah di mana Kiwil itu
menemukan sesuatu, ketemu sesuatu, mendengar sesuatu sampai udahlah di sini aja. Itu apa? Ada momen itu nggak? Ada, Apa tuh? pas saya dulu kan pernah masuk penjara gitu, Oh, pernah masuk penjara. Kenapa itu? ya gara-gara narkoba. Oh, narkoba. Jadi Iya, dengan anak pang itu apa namanya? Sambil mengkonsumsi narkoba juga ya sepanjang iya, jalan. Apa waktu itu narkobanya? jenis ganja. Oh, ganja. Kira lem bukan ya? Bukan, Oh, bukan. Lem kan juga bisa mabok ya. Saya kira nggak tahu. anak pang itu lem doang enggak ya? Enggak. Berarti mampu beli ganja itu dari mana, guys? Uangnya dari mana? Ya tadinya kan saya jalan ke Aceh gitu, Hmm, punya kenalan. ke Aceh. Iya, Asalnya dari mana? pas dari Cirebon ke Aceh Ke Aceh. Itu di jalan aja gitu naik apa? naik Vespa. Vespa. Oh, gitu. Sampai ke Aceh. Iya, Oke, sampai Aceh. di sana kan ketemu saudara-saudara Vespa gitu kan. Heeh, heeh, Ya dikasih, katanya kamu mau kerjaan enggak katanya. heeh. Ya orang saya dulu kan ngamen kan capek gitu kan. Hmm. Ya pengen yang enak aja gitu, Iya, yang iya, instan iya. ya. Heeh. Udah katanya jual ganja aja katanya. Oh, gitu. Ya terus saya tertarik lah di situ. Mhm, Berapa tahun ya, setahun lah paling. Ada yang ini, ada yang nyepuin gitu. mhm. Terus kena di Cirebon. Oh, kenanya di Cirebon. Iya, Terus ganjanya bawa dari Aceh waktu itu. iya, Oke. Dia masuk bui itu berapa lama? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kok lama banget? Betah. Oh, betah. Makan gratis ya. Makan Yang tadinya di gratis. jalan harus nyari makan Tidur sendiri. ada yang jagain. Oh, ada yang jagain juga. Enak banget gitu ya. Oh, oke, setelah itu langsung insap atau masih keliling lagi? Masih. Agak dekat mic. Ah. Waktu itu masih sih Hmm. keluar tuh. Masih terus kan Oh, enggak kapok waktu itu. Belum kapok. belum Oh, gitu belum keluar terus gimana tuh? Masihnya? keluar terus ya ada teman juga kan yang hijrah duluan. Heeh. Terus saya main ke situ. Jadi dia juga tadinya buka studio tato kan. Oh, dia bukan studi Buka tadi mana ya tuh dia? di Oh, Majalengka. di Majalengka. Oke, terus? Ya, terus saya di situ, tinggal di situ di studio tato itu. Hmm. Terus ada Ami Hmm. silaturahmi ke situ yang ngajak ngobrol ini. Oh, jadi karena temen yang sudah hijrah Iya, duluan diamin tadinya juga ya iya, waktu itu. iya, Terus akhirnya ngobrol gitu ya. ngobrol ya. Nah, boleh ceritakan nggak, Mi? Kira-kira pertama kali datang inget nggak? Ngomong apa sih? Hmm, Emang, Ami saya mau hijrah. Saya sudah, atau gimana? enggak. Oh, Waktu awalnya ketemu. sebenarnya ini kompleks kalau menceritakannya. Oke, ceritakan aja. Kita punya waktu banyak kok. Saya datang ke studio tato temen yang udah alhamdulillah udah sama-sama berproses hijrah. Itu maksudnya mau pinjem uang. Tadinya mau pinjam Tadinya mau uang. pinjem uang. Oke. Boleh saya ceritakan? Oh ya, ceritakan aja. Karena ada teman saya, teteh-teteh pegulat malam. Apa tuh pegulat malam? Pegulat, oh iya, kupu-kupu malam. Iya. Oh gitu. Oh jadi Mau untuk bayar teteh itu minjem uang itu? nunggak. Apa nunggak? Ayo lanjut silakan. Dia maksudnya kebetulan mau nganterin uang Mm-mm. biar biar dia malamnya nggak gulat. Oh gitu, jadi Katakan kasih inilah anggaplah ya. anggaplah saya Mm-mm. datang sini saya menjadi tamu dia. Oh gitu. Sebetulnya gitu. Terus Dan tip minjem ada uang. kiwil. Oh ada kiwil. Kebetulan Oh ada ada kiwil waktu kiwil. itu. Di studi Di tatonya. studio Iya. tatonya. Oke, terus? Akhirnya kenalan, ngobrol kesana kemari. Akhirnya saya bilang, saya maaf ya, Mm-mm. saya kesini silaturahmi, jangan kaget dengan pakaian saya. Mm-mm. Tadinya memang, wah ini ada apa, mungkin ada Iya, apa. takut ya. Jangan kaget. Toh contohnya kesini juga saya pinjam uang di depan kalian kok. Berarti Iya, kan iya. kita sama-sama manusia. Mm. Terus akhirnya cerita-cerita, saya bilang singkat ceritanya gini. Saya bilang saya nggak tahu surga saya tuh dapatnya lewat apa. Bisa jadi saya tuh gara-gara silaturahmi ini akhirnya Allah terima saya. Gara-gara kalian lah saya masuk surga ataupun mendapat ridho Allah Ta'ala. Kibil mau nangis. Mau nangis ya? Iya, Kenapa? Sakau. nggak tahu nangis.
Gitu. nggak tahu nangis lapar atau Atau keinjek jangan-jangan tuh. bisa Oke. jadi. Oke, lanjut. Ada 2 orang tuh Heeh, heeh. sebenarnya di situ ada 2 orang. Yang satu namanya Pelek panggilannya tuh, Pelek Pelek. Pelek Oke, Racing. pelek racing. Nangis juga Iya. enggak? Enggak, tapi yang Oh, interaktif tuh memang sama Kiwil. oke. Nggak tahu dia unggut, ini ngerti atau memang Mhm. memang di hatinya mudah-mudahan ini si Ami segera pulang atau gimana, cuman Iya. berkaca-kaca gitu Oh. ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah di situ pun merinding juga obrolan Mhm. itulah. Sudahlah nggak pernah ketemu lagi, Mhm. tiba-tiba ngedenger Kiwil ini juga menguasai satu parkiran lah di Jatiwangi. Oh gitu, preman Wah juga? lumayan. Oh gitu, oh ternyata. Oke, lanjut. Sering ketemu, Heeh. terus Acilnya juga alhamdulillah suka ngajak dia katakan ke majelis-majelis Mhm, rutinan mhm. teman-teman saya, jadi sering ketemu, mungkin titik jenuh, mungkin udah mulai nyaman bergaul Mhm. sama saya, tiba-tiba saya pengenlah ikut gabung, udah bingung hidup kayak gimana, Mhm. umur saya juga nggak tahu sampai sampai kapan Mhm. katanya. Ya udahlah, saya Akhirnya bilang, gabung tuh? "Enggak," saya bilang, Belum? "jangan dulu langsung gabung. Mmm. Datang aja ke sini dulu ngopi, makan-makan apalah," gitu. 3 kali proses datang ke tempat saya, alhamdulillah. Dan akhirnya Akhirnya gabung. gabung. Nah, Oke. sekarang lagi belajar Mhm. ngaji juga. Belajar ngaji udah berapa lama? Udah 2 bulan. 2 bulan ya? 2 Iya. bulan sejak pertemuan pertama atau sejak datang ke rumah? Ikut Kalau Datang ke rumah. pesantren? Datang ke iya, rumah ya? Oke. Saya tertarik nih pada saat datang ke studio ya, Ami tadi nangis tuh kenapa sih sebenarnya? Yang dibicarain apa sih yang diomongin Ami waktu itu? Sampai nangis gitu? ya tentang inilah kematian gitu. Oh Kita gitu. kita tuh hidup tuh nggak bakalan gini terus gitu Mhm. kan. Mhm. Ya diceritain gini-gini. Mhm. Jadi akhirnya kan sayanya di situ juga tadinya lagi mabok juga ya. Oh sedang mabok? Iya, tadinya Oh, abis mabok tuh. habis mabok, Iya, oke. jadi aduh iya bener ya mikir lagi. Ya masa saya mau kayak gini terus hidup, apa entar kan mau punya anak apa kan Heeh, gitu. Masa mau kayak gini terus nggak bisa ngaji, nggak heeh. bisa sholat, entar mau ngajarin ke anaknya gimana kan Iya, iya. gitu. Sudah kepikiran itu? Iya, Padahal lagi mabok? iya, Wah, luar biasa ya. Ini tersentuh lah luar biasa berarti nih. Tausiahnya itu bisa tausiahnya. nancep banget. Orang mabok biasanya kan udah fly kemana-mana, betul nggak kayak gitu? Iya, Tapi memang diakuin juga waktu itu saya pribadinya pun nggak tahu merinding Gitu ya? dan nggak apa ya bahasanya nggak ditata dengan, Heeh, "Wah, mumpung ada ini nih," atau pencitraan lah bahasanya apa, heeh. enggak, tiba-tiba kebetulan aja ya. Oh, dari gitu. dalam, dari hati kayak gitu ya. Wallahu alam. Udah ada Cuman yang gerakin mungkin katanya gitu. ya ya itu mungkin karunia Allah untuk saya dan untuk Mhm, Kiwil dan untuk mhm. semuanya, akhirnya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke. Kiwil, tato ya? Tato di mana sih? Banyak di Banyak ya? tangan, di sini, Oh, di sini kepala kepala, juga, iya di bawah kaki. juga gitu ya? Gimana nih, Ami? Tatoan gitu sah nggak sih sholatnya? Wah, Wuduan udah harus ini gimana ya? sebetulnya ya kalau ngikutin hukum fikih mungkin Heeh. iya, Iya, oke. tapi kan sekarang pakai hukum ini ajalah toleransi. Toleransi ya. Artinya kalau sudah begini ada keniatan berhenti Mhm, ataupun ada niatan lebih baik lagi, mhm. kenapa apa boleh buat, Berarti niatnya ya? Soalnya kalau insyaallah. dihilangin juga nih udah mahal Ya, seluruh tubuh ya, mau gimana lagi gitu ya? Dan ini Kang, apa namanya, Heeh, mereka mungkin bisa bergambar mhm, secara zahir ya, mhm. mungkin juga belum tentu hati mereka tuh bergambar seperti, riya, sombong, takabur, dan lain sebagainya, belum Mmm, tentu. belum tentu ya. Justru gambar yang di sini yang lebih Itu yang dilihat Ami dari teman-teman yang hijrah ini iya ya. Wah, mungkin. luar biasa sekali. Bahkan ada temen, ya ini sedikit cerita, Mhm, ada teman saya dari Bandung mungkin mungkin berprofesi yang sama, akhir akhir hayatnya itu Allah taala beri hidayah, beli apa, akhir hayatnya dia meninggal di masjid dan ketika dimandikan tatonya tuh terbawa hapus oleh apa, siraman air mandi, kan mayat tuh dimandiin ya, mhm. tuh tatonya ikut ikut luntur dengan air
air mandi itu. Oh, hilang gitu ya? Hilang, total hilang Pas bersih. mayatnya dimandiin hilang gitu? Hilang, Oh, ikut berarti sama apa ya? Ya kayak itulah, kayak gimana ya, ikut Kayak sabun luntur gitu. aja kayak. ikut luntur ya? Iya, ikut luntur. Oh, gitu. Dan jenazahnya pun wangi. Wangi gitu ya? Wangi. Luntur itu benar-benar hilang gitu Bener ya, di hilang. dalam kulit ya kalau Bener, tato ya bener. gitu Iya. ya? Iya, benar-benar hilang. Tintanya itu kayak mengalir aja gitu Iya, ya? mengalir kayak gimana ya? Kayak tanah yang ini tinggal di kan ikut ya, tinggal. Oh iya, berarti lebih permanen tinta pemilu ya, lumayan berapa hari itu. Oke, itu kejadian nyata. Kejadian Kami nyata. ngeliat juga. Insya Allah Oh, di mana itu? di Bandung. Oh, Nanti di kalau mau ke Bandung. makamnya saya antar nanti. Wah, nggak bisa ngeliat apa-apa kalau makamnya nih, kalau di videoin bisa ngeliat videonya. Terus ada juga Kang, Hah? satu temen dia asli orang Burujul, Berujul itu Daerah masih Jatiwangi. Majalengka, Jatiwangi, Nah. oke. sama juga, tapi bertatonya nggak terlalu penuh. Mhm. Maaf ini mah ya, Hmm. saking gilanya dia ataupun saking katakan jahilnya, Hmm. kalau naik mobil ngompreng itu tuh pakai, ya maaf, cuman pakai celana dalam aja, Kang. Kenapa itu? Kok bisa gitu? Gila kali itu. Mungkin Atau apa? gila nggak tahu, saking berani, wallahu alam. Oh, gitu. Cuman alhamdulillah Allah kasih hidayah, matinya ketika sujud. Oh, ketika sujud. Karena Dan- dia udah hijrah ya? Iya, Hmm. ketika sujud, dan yang ngikut proses pemakamannya itu subhanallah sama kayak nganter kiai tersohor. Oh, gitu. Namanya teh siapa, lupa saya teh. Kenapa itu? Karena sudah lama hijrah atau gimana? Sudah sangat istiqomah. Oh, Kang. sudah sangat istiqomah. Jadi Sudah orang-orang melihat, wah ini Iya. contoh hijrah yang betul ya gitu ya. Oh, gitu luar Jadi biasa. pada intinya mau hijrah mau enggak, ujungnya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi saya Amin, juga insya belum Allah. tentu. Iya, semoga kita semua ya Amin ya Allah. diberikan Amin, kesempatan amin ya itu. Allah. Kiwil, ini kan di jalanan katanya anak pang itu nyari makannya ngamen segala macam gitu ya. Iya. Itu tapi kok tato gitu kan bayar bukan di studio atau gimana ceritanya? Bisa banyak kayak gitu? Mahal dong atau gimana? Ya kalau saya kan ke temen, jadi Hmm. temennya tuh ngehargainnya cuman 50 gitu per gambar tuh. Oh, per gambar 50.000 Iya. bayar pakai duit juga dong. Bayar juga. Kenapa harus tato ya? Apa buat makan atau buat Ya nggak tahu orang Hah? sayanya seneng Oh, seneng digambar. gitu ya? Iya. Oh, gitu. Berapa lama tuh tato sama ini? Di Dari- kerjaan setahun, 2 tahun lebih? Udah lebih. Oh, lebih ya? Lebih. Berarti sedikit-dikit tapi ya gitu ya? Iya, Sakit dikit-dikit. itu kan sakit ya? Sakit. Oh, gitu. Yang paling membekas tato mana nih? Karena ada cerita apa nih di balik tato itu? Udah ditutup sih di sini. Oh, udah ditutup. Ditutupnya pakai apa? Ini pakai gambar lagi. Oh, jadi ditimpa gitu lagi, ya? Iya. Oh, ditimpa. Dulu ini pas masih sekolah kecil. Sekolah tuh sekolah apa? SMK. Oh, SMK, Iya, lulusan SMK. Iya. Di daerah Majalengka juga. Bukan di Cirebon. Oh, Cirebon, Iya. sorry, di Cirebon ya. Di Cirebon masih SMK udah ditato. Iya. Diumpetin atau gimana? Kok nggak kena Di guru? sini. Kecil Oh, kan. kecil. Oh, Iya. kecil. Awalnya gitu ya, Iya, nyoba-nyoba. Oh, Awal oke. coba-coba. Setelah itu di jalanan Iya. mulai gitu ya. Mulai. Waktu di jalanan entah Vespa atau anak pang ya. Apa sih hal yang paling saya nggak tahu ya apakah bilangnya jahat atau buruk, tapi mungkin bolehlah kita perhalus dikit. Yang paling nakal Kiwil lakukan itu ngapain gitu selama di jalanan itu? Selama di jalan, alhamdulillah sih belum pernah ngelakuin hal yang jahat. Yakin itu Asli. jualan narkoba? Iya, itu doang. Oh, itu. Iya. Lupa. Itu. Yang lainnya Nggak pernah. enggak pernah. Nggak pernah. Berarti jalan kemana-mana gitu Iya. ya. Saya lihat di pinggir jalan tuh anak pang ini, jangan sampai saya diserang anak pang ya. Yang masih ini kan kayak dekil, kumal itu mandi gak sih? Mandi Mandi di mana? di pom bensin. Pom bensin. Iya. Wah, ini Pak Erick Thohir nih, pom bensin dia harus harus dijaga kebersihannya. Kadang-kadang kotor, mungkin habis anak pang mandi ya gitu. Oh gitu, masuk boleh Iya, gitu mandi boleh. di sana. Boleh kan bayar? Bayar apa? Iya, tetap bayar 2.000? ke iya. Waduh, 2.000 tapi mandi. Oh gitu, diperbolehkan gitu Iya. ya. Jadi setiap ketemu pom bensin mandi. Iya. Makannya Ya makan kan ngamen dulu. ngamen dulu, Ya, dapat dikumpulin. duit gitu ya. Terus makan. Kalau kepepet kadang minta. Oh minta Iya. gitu, malak kali. Enggak. Oh minta ya. Iya. Minta terus di jalan itu kan apa namanya panas segala macam gitu ya, nggak jelas, tidur asal aja ya. Iya, Di-emperan. aja. Itu Di-emperan. kepuasannya apa sih kalau flashback dulu nih zaman dulu? Apa sih yang dirasakan itu? Kan kalau normalnya nih Iya. enak kan udah punya rumah kan sebelumnya ya? Ada rumah kan di Ada. Cirebon ya? Ada.
tidur di ranjang enak lah, pasti lebih enak dari di emperan. Mandi di rumah ya Iya, sejelek-jeleknya kamar mandi kita di pom bensin kan gimana gitu ya. iya, Apa yang dirasakan anak pang itu sehingga nih audiens kita iya, juga Ami mungkin udah tahu gitu atau yang lainnya, oh ternyata itu yang dicari anak pang ya. Sehingga mungkin kita bisa menciptakan lingkungan-lingkungan yang ternyata kalau yang dicari itu ya nggak usah di jalanan lah, di sini Iya. juga termasuk mungkin di tempatnya Ami nih. iya. Apa sih yang dirasakan waktu itu? Atau secara umum anak-anak pang itu merasa merasa apa sih hidup di jalanan itu? Kok betah gitu? Ya pertama tadinya kan di rumah tuh, ya sama orang tua kurang dekat tuh. Iya, Oke. terus kan di jalan mah banyak temen, Oh, tidur ketemu juga teman. banyakan kan. Oh gitu. Iya, jadi seneng-seneng aja ya mikirnya gitu. Jadi karena orang tua ya, karena di rumahnya mungkin Iya, tidak ini ya, tidak iya mendukung tadinya kita, ya. akhirnya seperti itu ya. Hmm. Paling jauh tadi sampai Aceh? Aceh ke Bali, Oh ke Bali juga? iya. Ke Bali, tidur pinggiran juga gitu Iya ya? di pinggiran. Oh, kalau setiap daerah berkunjung itu ada anak pang-pang di daerah itu guys? Banyak, Berantem nggak sih itu? ya Oh enggak? enggak, saling merangkul malah. Oh gitu ya? Iya, Oh saling ini ya, iya, komunitas itu, brother gitu, iya, bro gitu ya? brother, brother. Oh gitu. Ustaz Dami yang seperti itu tuh banyak nggak sih? Di Di tempat saya. daerah Majalengka, mungkin sekitarnya itu anak-anak pang itu gitu kan, boleh dibilang ya kalau saya sebagai masyarakat umum Risih. merasa diresahkan gitu loh, maksudnya ini anak-anak kenapa, apakah nanti melakukan tindakan kejahatan, kalau mau makan gimana, mungkin tidak tidak semuanya sebaik dan boleh dibilang anak pang garis lurus gitu ya. Iya, Contohnya adalah Kiwil ini ya, iya, tidak nodong, tidak enggak, malak, tidak mencuri walaupun iya, tadi terlibat hal-hal yang terkait dengan narkoba ya. iya, Banyak nggak sih, Mi? Di Jatiwangi sendiri juga justru sekarang mulai bermunculan Mulai bermunculan lagi? mulai bermunculan Mmm, lagi. Tapi ya kalau sampai kasus yang dikhawatirkan, mhm, alhamdulillah belum dengar. Cuman oke. di lampu merah ya kayak penenteng gitar Mhm dan mhm. tidur di emperan udah mulai munculan. Oh, Dan itu oke. alhamdulillah sedang proses didekati. Oh, sedang proses dekati. Jadi mungkin boleh dibilang bukan kejahatan ya, tapi lebih ke nakalan anak-anak muda, anak Iya. remaja gitu ya. Didekatinya gimana biasanya? Biasanya tuh kalau saya alhamdulillah ada setiap Jumat tuh ada program mungkin lebih dikenal Jumat Berkah ya. Jumat Berkah? Heeh, itu ngapain tuh tepatnya? Salah satunya ya kita makan bersama mereka. Mereka kan di jalanan nih, kadang tersebar-sebar. Gimana? Ami dan tim datang atau gimana? Atau ngundang ke rumah? Ada ngundang, ada juga kita yang datang. Oh, gitu. Tergantung kondisi mood Mhm. mereka. Oh, gitu. Mood-mood-an juga ya, Mood-mood-an moody juga. juga ya, Karena gitu. kan masih konteksnya kan risih dideketin oleh kita. Oh, Itu gitu. juga harus dimaklumi juga. Oh, Nggak oke. nggak nggak kadang-kadang kan nggak langsung diterima bahwa, apa namanya, kita berpakaian baik religius atau enggak, datang ke sini juga mereka sebenarnya mah juga untuk jaga-jaga jarak juga masih jadi Jadi masih jadi tetap menjaga jarak ya, iya, nggak curiga juga mau iya, ngapain atau ngajak gue insap nih gitu ya. Mungkin juga belum semuanya mau seperti itu ya. betul iya. betul. Oke. Di pesantrennya itu apa sih yang diajarkan biasanya bagi teman-teman yang terutama hijrah nih, bagi teman-teman anak pang, anak Vespa yang mungkin pergaulannya kurang bagus misalkan atau teman-teman bertato itu apa sih yang diajarkan di awal-awal atau sama dengan pesantren yang lainnya? Sebenarnya kalau kalau khususnya teman-teman seperti Rizky atau Kiwil Mhm, ini, kalau secara ngomongin belajar misalnya hukum fikih atau mhm, tata cara sholat mhm. mungkin itu ngaji kuping. Ngaji kuping itu gimana? Maksudnya di kelas tapi nggak kita yang ngobrol Mhm, ngobrol, mhm. muzakarah lebih tepatnya Oh, muzakarah. oke, heeh. Berikut praktek. Gitu Terus ya. sekarang alhamdulillah Kiwil juga lagi memperbaiki bacaan bacaan Qur'annya Mhm, seperti mhm. sekarang udah masuk juz amma kalau nggak salah ya. Iya, Oh gitu ya. Heeh. Memang sebelumnya waktu SMK belum bisa ngaji? belum. Oh belum bisa ngaji? Iya, Oh gitu. Ter Pelajaran agama gimana itu? bolos terus. Oh bolos terus? Bolos terus ya? Gitu. termasuk cepet sekarang Kang, maksudnya Termasuk 2 cepet? bulan udah maksudnya alhamdulillah udah bisa lumayanlah Kalau segitu udah ya. juz amma 2 bulan cepet dong ya? Ya mungkin dulu juga ya waktu sekolah kan pinter ya, cuma banyak anak pintar mungkin yang tidak Iya. dilakukan atau diberikan pendidikan yang Iya, tepat, penguasaan yang tepat gitu ya, seperti itu. Ataupun
jangan-jangan kamu dididik sebenarnya. Didik ya, gitu ya, menghindar ya tadi pelajaran agama bolos ya gitu Iya. ya, gitu ya. Oke, Will masih banyak gak sih teman-teman di luar sana yang dikenal ataupun tadi komunitas-komunitas punk yang dilewati kalau lagi tur kemana gitu, masih banyak nggak? Banyak masih, Banyak banget. banyak. Terus kira-kira banyak gak sih mereka yang ingin hijrah? Dan menurut Kiwil gimana sih cara mendekati mereka? Atau nggak ada cara, biarin aja mereka sampai jenuh dulu seperti Kiwil atau ketangkap polisi dulu? Gimana? Ya Caranya gimana sih supaya cara, mereka banyak mmm, hijrah atau insaf atau mungkin walaupun tidak ke pesantren misalkan yang non muslim iya ya kembali ke rumah gitu. iya. Gimana sih apa yang mereka cari sih? Ya paling saya deketin gitu, Heeh. silaturahmi sih masih Oh, tetap masih kan gitu, tetap ya? iya. Ya Hmm. kita ngobrol-ngobrol baik aja gitu, Hmm. dikasih tahu. Sekarang mah Iwal juga udah alhamdulillah lagi belajar ke agama gini-gini. Kan siapa tahu kalau pengen ngikut, ya ayo gitu kan. Hmm. Cuman ya ada aja yang masih bilang, ah, masih pengen bebas Oh, gitu-gitu. masih pengen Iya, bebas, alasannya gitu ya? iya alasannya. Oke. Nggak disampaikan nih tausiahnya Ami waktu bikin Kiwil hampir nangis itu waktu itu? Cerita Enggak itu enggak? enggak ya. Eh, Takutnya tuh apa, dikatain gimana lah, oh, fanatik lah oh gimana gitu. gitu. Neraka lu masuk Iya. neraka enggak gitu ya enggak ya? Enggak. Enggak. Takutnya Siapa kan tahu gitu. iya. Malah dimusuhin nanti ya Iya nanti dijauhin ya ya. dimusuhin. Oh gitu. Sering ketemu mereka jadi? Ya sering, masih Oh, sering. masih sering ya. Iya. Ya, mungkin misinya Ami dan teman-teman pengajar di pesantren kan bisa bisa lewat orang yang masih ya masih sejenis atau mirip-mirip Iya, itu mungkin bisa sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit. gitu. Jadi masih banyak di Masih luar sana banyak, ya. masih. Nah, kalau beberapa ya saya nggak tahu ya pernah case atau tidak beberapa kan ya ada yang tersangkut kasus juga dan sebagainya mungkin Iya, ya karena terdesak juga ya perlu untuk makan di jalan dan iya, sebagainya gitu ya. Oke, Mi kalau melihat dari tadi masih banyaknya teman-teman Kiwil di luaran sana yang mungkin belum mau insaf, belum mau hijrah, sejauh mana nih pesantren ini mau dikembangkan gitu? Apakah mungkin fokus di Majalengka dulu atau mungkin rencana di kota lain dengan mungkin teman-teman guru-guru atau ustadz yang lain? Gimana, Mi? Ya, paling pertama sebenarnya kalau ini mau menggugurkan kewajiban saya sebagai anak. Mhm, mhm. Karena 2 bulan sebelum ibu saya wafat Hmm? ataupun meninggal, beliau memanggil saya tiba-tiba, kebetulan saya anak bungsu, Anak bungsu? Mhm. kalau panggilannya kan sayang ya anak Mhm, bungsu, mhm, mhm. "Yang sini dulu," gitu. Tiba-tiba, "Silahkan kalau mau bikin pesantren dari rumah ke belakang." Maksudnya jajaran rumah ke Oh, belakang. oke. Nah, nggak tahu di situ tiba-tiba ada spirit yang tiba-tiba lumayan ekstra lah ya. Mhm, mhm. Merintis satu orang dari anak tetangga, itu awalnya di kamar, terus datang lagi alhamdulillah. Nah, 2 bulan kemudian ibu saya meninggal Oke, heeh. dan saya alhamdulillah sebelum ibu saya meninggal, saya berkesempatan bertemu dengan guru ngaji saya. Mhm, mhm. Boleh saya sebutkan? Boleh, boleh silakan. Saking cintanya. Berterima kasihnya ya, siapa? Iya, sama Kiai Haji Andi Abdurrahman Ahmad, Mhm, terus Kiai almarhum Kiai Burhan, mhm, sama Kiai Mukhlisun dari mhm. Magelang. Juga beberapa ulama-ulama panutan saya seperti almarhum Kiai Uzairon Mmm. dan adik-adiknya sekarang. Bahkan spirit itu seperti nambah ketika ngedenger pepatah pepatah guru saya, "Senakal-nakalnya santri apabila masih mengikuti amalan kiainya, Mhm. itu adalah tetap santri saya." Oh, oke. Jadi seperti ada jalan saya diakui Mhm, masih mhm, santrinya beliau dan mhm, diakui oleh ibu saya gitu. mhm. Tiba-tiba ada spirit gitu ya. Terus dan yang uniknya nih Kang, Mhm, mhm, saya merintis katakan tirakat ya. mhm, mhm. Tirakatnya saya ditemani oleh teman saya namanya Agung. Oke. Agung itu punten, Agung itu lagi sakit stroke. Oh, heeh. Jam setengah pagi dia ngetrok kamar saya Kang. Mhm, mhm, "Ayo tahajud, sholawatan, doa, biar ini hidup, pesantren ini hidup." mhm.
Allah, wah gitulah Masya Allah. Mhm. Berjalan kurang lebih 10 sampai 20 hari kami tirakat sama dia, sama Agung. Tiba-tiba dikasih orang Indramayu 2 orang, Tambahan santri nih ya? sama santri. Orang pertama Mukim. Brebes, tiba-tiba terus alhamdulillah dikirim dari Kalimantan dengan begitu cepat prosesnya, Kang. Udah taunya dari mana mereka ya? Nah itu dia. Nggak tahu ya. Padahal kan belum sosmed, belum apa gitu ya, enggak ya? Dan saya kalau pakai sosmed, Heeh. dijamin saya nggak laku. Oh gitu. Karena mungkin ya muka pas-pasan. Oh, oke. Terus juga secara kecentilannya juga nggak bisa Iya. gitu. Ya nggak tahu lah itu karena sepi, mungkin barokahnya orang tua dan guru mungkin di situ ya. Itu siapanya siapa? Tahu nggak akhirnya dari Brebes tuh, dari Kalimantan tuh kenal sama siapa, tetangga atau apa, dikirim siapa, nggak tahu? Nah, ceritanya ada pembangunan pondok temen. Pondok temen tuh kurang lebih 8 tahun, ada sekitar 100, kurang lebih 100 sekian santrinya. Jadi pelebaran pondok lah gitu. Nah, saya salah satu panitianya di situ. Nah, di grup, katakan grup WA itu ada yang lebih interaktif dan kebetulan salah satu wali santri di situ. Oh, oke. Wali santri di situ kebetulan pas Syawal nganterin itu putranya ke pondok tersebut, mampir ke tempat saya. Tiba-tiba, "Kang, mau nggak kita ikhtiar nyari santri biar mukim di sini?" Tiba-tiba. Saya bilang, "Deal, ayo." Nah, udah akhirnya dia nginep 2 malam, akhirnya kita keliling. Nah, dapatlah orang Indramayu. Tiba-tiba alhamdulillah Allah kirim lagi lewat orang Brebes dan seterusnya. Terus saya ingat sama kisahnya Rasulullah ketika Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan di antara 2 Umar bin Khattab dan Abu Jahal," kalau nggak salah ya. Lalu alhamdulillah doa itu dikabul dan yang dipilih oleh Allah adalah Umar. Saya waktu itu pernah doa, "Ya Allah," karena saya punya teman namanya Hamdan alias Jibeng. Dia hampir mati dipukulin masyarakat. Tawuran lah intinya. Dan dia pun bertato. Di situ saya ingat, ini maaf agak melo ya. Saya tempo hari berdoa di setiap sela-sela azan iqomat, sepertiga malam khusus mendoakan, salah satunya khusus mendoakan beliau. Salah satu doa saya mengikuti Rasulullah, maksudnya berharap agar Allah Ta'ala mempercepat permintaan saya. Ya Allah, temani saya dengan teman-teman yang bertato. Terus aja itu doanya itu ya. Dan saya sebut namanya. Ya Allah, namanya Jibeng. Walaupun katanya harus disebut nama bin-binnya ya, tapi ya Allah, Engkau pasti tahu si Jibeng itu siapa, karena Jibeng itu ciptaan Engkau. Ya Allah, Rasulullah pernah memikirkan Umar sehingga memikirkan saya. Tolonglah ya Allah, temani saya dengan Jibeng. Dan 2 minggu kemudian, Kang, Jibeng datang, tiba-tiba ikut tobat, ikut bebarengan belajar tobat, dan sekarang alhamdulillah dia aktivitasnya menjaga malam di satu perusahaan. Oh gitu. Okay. Tapi alhamdulillah masih sambung silaturahmi. Tanpa awal dia nggak mungkin bisa mungkin, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih dia duluan. Jibeng, terus alhamdulillah ketemu lagi namanya Deden yang alias Acil. Padahal Jibeng sama Acil tuh geng motor, selalu bentrok dulunya. Oh gitu, lawannya gitu lawannya, rivalnya. Tapi alhamdulillah satu ya, agama adalah penyelesai masalah ya. Jadi akhirnya bersahabat dan gerak bersama. Ketemulah Kiki Cemong. Kiki Cemong tuh ya sama bertato juga. Cemong gitu ya. Oke, terus dengan keluh kesah kehidupan yang sama-sama suram. Terus bukan terakhir, mungkin ini yang sekarang lagi barunya ini. Baru masuk ya, 2 bulan tadi ya? Iya. Jadi doanya itu memang itu ya? Pokoknya apapun yang dilakukan Rasulullah, insya Allah itu kemakbulannya cepat. Itu yang saya rasakan. Kita cuma bisa mencontoh ya? Iya. Semuanya dikabulkannya oleh yang di atas. Dan karena kalau mengandalkan kita mah dosanya juga ya Allah, ya Robi ya. Masihlah Rasulullah dan guru-guru. Iya. Kiwil, udah 2 bulan ini ya? Iya. Rencananya berapa lama di pesantren ini? Ya sampai bisa lah. Sampai bisa? Bisa apa?
Ya bisa lancar ngaji. Bisa lancar ngaji. Setelah itu mau jadi apa? Umur berapa sih sekarang kalau boleh tahu? 25. 25. Iya. Mau ngapain setelah selesai di pesantren? Punya rencana nggak? Pengen kerja aja. Kerja ya? Iya. Kerja jadi apa? Ya Tatoan gini terserah lah. repot nggak ya? Tatoan ngelamar gitu? Ya pasti repot. Pasti repot ya. Gitu Pasti. ya. Pengen kerja apa sih? Pengen tahu kalau udah lulus atau udah bisa ngaji gitu. Ya pengen yang halal aja, yang penting halal gitu. Yang penting halal. Iya. Kerja apapun gitu Iya. ya. Ya, ngomong-ngomong, Ami, di pesantren ini dipungut bayaran nggak sih atau gimana ya? Kebetulan alhamdulillah enggak. Enggak ya. Jadi Enggak. pokoknya di sana bareng-bareng gitu ya. Kemudian belajar bareng gitu ya. Ada tingkatannya nggak sih sampai lulus itu atau targetnya apa? Atau semaunya teman-teman aja sampai mana? Gimana pesantren yang? Nah, sebenarnya kalau harapan, kalau ini kan pesantrennya kurang lebih tahun kedua ya. Ini tahun kedua ya, Tahun oke. kedua. Tapi kalau yang bertato ini tahun pertama. Kalau tahun pertama itu biasanya masih meraba-raba. Sekenanya dulu lah gitu. Karena Kiwil juga misalnya subuh, setelah subuh ikut zikiran, ikut musyawarah program, sarapan, ikut sedikit bersih-bersih mungkin, terus biasanya parkir. Oh, Parkir parkir. dulu Iya. di salah satu tempat parkiran lah. Terus Oke. pulangnya ke pondok alhamdulillah nanti maghribnya baru belajar ngaji, belajar apa. Jadi belum. Yang penting ada satu waktu yang memang bisa disodorkan kepada Rasulullah bahwa kami itu sedang belajar untuk berdedikasi atau berkhidmat pada agama yang telah Rasulullah perjuangkan. Iya. Tapi kalau secara program insya Allah Syawal pengennya ditaikin. Pengennya justru semacam orang-orang pertama seperti Kiwil dan teman-teman itu pengennya menjadi katakan ustadznya bagi teman-teman yang satu jenis. Yang lain ya. Iya. Karena kan dilihat juga ya, oh berarti ustadznya adalah dulu mantan juga satu profesi atau apa kayak gitu ya. Iya bisa jadi sih jadi ustadz di sini. Minat nggak jadi ustadz di sini? Pengajar? Insya Allah. Insya Allah ya. Karena- Lama-lama kan terbentuk, Insya Allah. lama-lama kesadarannya muncul Iya. gitu ya. Ngomong parkir berarti dapat uang dong? Dapat Oh itu ini nggak sih apa namanya legal atau parkir apa di mana? di Alfamart. Oh di Alfamart gitu Iya. ya. Kalau nggak ada yang ngasih gimana? Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Iya. Kalau dulu apa-apa ya. Iya dulu mah. Kalau dulu Tapi kalau parkir itu datang nggak ada gitu ya, Iya. pulang tiba-tiba muncul gitu, bener nggak sih? Iya. Masuk tiba-tiba pas keluar ada yang nyegat gitu ya gitu. Oh jadi ikhlas gitu ya. Ikhlas sekarang mah. Tapi gimana sih itu nggak dikuasai preman lain? Ya ada banyak. Oh, banyak. Kan pada kenal ya. Oh pada kenal. Iya, orang situ ya. Tapi yang lain belum insaf tuh, belum hijrah. Belum. Oh belum. Gimana suka diledekin nggak kalau ke ini parkiran? Enggak sih. Ustad gitu enggak ya? Enggak. Enggak ya. Oke. Tapi biasanya nggak hujan angin nih. Oh gitu. Ledek angin. Ya sip-sipan atau apa kayak gitu? Iya, Gantian? sip-sipan. Oh gantian Gantian. ya. Jadi kamu masih dianggap ini ya. Iya. Ya masih dihormati gitu ya. Gitu ya. Nggak luntur ilmunya. Pakai ilmu apa dulu? Enggak. Ilmu Pakai dong. teterak di titah. Teterak di kita. Ngedul ya. Teterak di kita. Ngedul ya. Roni ngedul ya kan. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang tidak 100% harus di pesantren ya. Karena mereka juga Enggak, iya. punya kehidupan gitu ya. Jadi tidak betul-betul diputus harus full time di ini ya, di pesantren ya, Ami. Nah, Ami, selama ini yang mengelola siapa sih? Ada berapa orang sih? Termasuk gurunya mungkin, pengurusnya. Ada berapa orang di pesantren ini? Kebetulan kan Bani Usama itu kan katakan keturunannya Usama. Berarti keluarga semua gitu Ya ya? keluarga semua Oke. alhamdulillah. Apa namanya ada kurang lebih ya kakak saya ada 4. Yang 4-4-nya berarti pengurus dan Pengurus pemilik. semua. Oke. Terus ponakan saya juga alhamdulillah pada mondok juga ada kurang lebih 3 berarti ya nanti generasinya akan jatuh kepada mereka. Gitu ya. Iya. Oke. Itu masih ada tanah sekitarnya gitu untuk memperluas. Kebetulan ya alhamdulillah kebetulan makanya mungkin ibu bicara kalau mau bikin pondok dari sekitar rumah ke belakang itu karena ada. Karena ada ya. Tapi belum dibangun ya. Belum. Nah, mungkin tadi kan dengar teman-temannya di luar kan banyak ya. Iya, masih banyak. Mungkin
ya insya Allah lah kita Insya doakan Allah, bersama. Amin, amin, amin. Nanti jadi pesantren yang bisa lebih banyak lagi nginep di sana. Amin. Tepatnya di mana sih di Majalengkanya? Di Jatisura, Desa Jatisura, Desa Jatisura. Jalan Makmur, Heeh. nomor 71, Hmm. RT 1 RW 8, Hmm. Blok Pon, Desa Jatisura, Jatiwangi. Oh, dari Jalan Jatiwangi jauh nggak? Jalan Jatiwangi Lampu Merah, Ah, masih ke arah Ligung sana. jalan kaki bisa? Ya, lumayan, ya bisa sih. Bisa 3 ya? kilo paling, Oh, 3 kilo. Oh, tidak jauh lah 3 kilo. lumayan. Pertanyaan saya gini, Mi. Anak pang itu kan sering kemana-mana ya, anak Iya. Vespa gitu ya, jalan dan Iya. sebagainya. Kalau lewat Jatiwangi, boleh mampir nggak? Boleh, Boleh, Boleh ya? boleh. Ada Pernah, ini. Oh gitu ya? Ini nanti selain pernah kan ada yang mampir. Oh ada juga. Iya. Ya mampir, ya mungkin ngopi atau gini. Kehabisan uang, mau ngopi gitu, numpang Iya. makan. Ya nggak itu tahu ya. terjadi. Oh terjadi ya? Ada teman-teman bonek misal Aha. mau nonton bola di Bola. Bandung atau Aha. di mana, mereka suka mampir dulu. Taunya dari mana? Nah, dulu mengamen, Oh dulu ngamen. terus ya mungkin makan bersama itu Ah. itu sababiahnya kakak saya sih. Aha. Makan bareng, akhirnya mungkin akrab, jadi setiap lewat ke daerah Mampir. Jawa Barat itu pasti mampir. Mampir, makan, ngopi gitu ya. Itu udah itu nginep, besoknya berangkat lagi. Ah, Ya barokah kakak saya juga sih. Jadi Gitu ya. akhirnya punya pengalaman cara mengelola teman-teman. Oke. Tapi mereka masih gitu, masih telanjut ya, anak pang lagi gitu ya. Masih gitu ya. Masih. Oh, nggak ditawarin, dibujuk. Ayo dong, sini ramein atau apa gitu. Ya Atau udah sih, belum cuman belum inilah, dianya belum ada. belum tergerak ya Iya, hatinya ya. hatinya. Kan harus dari hati diri sendiri kan. Harus dari Nggak- hati Iya. ya. Iya, Atau kiwilnya belum terlalu tirakat. Nah, iya. Atau gini kan baru 2 bulan, iya. ilmunya belum turun semua, Belum. betul nggak Mi? Belum. Nah, ilmunya. ya nanti caranya gimana, apalagi diterima di sesamanya gitu ya. Mudah-mudahan lah makin depan Amin. makin Amin. berkah. Kalau boleh tahu program-programnya tadi selain ya ada belajar di pesantren gitu ya, ada Jumat Berkah, ada program apa lagi sih? Rekrut masih tetap jalan ke sana Masih. kemari, masih ya. Masih. Kalau Ramadan ini ada rencana apa biasanya? Pengennya sih sebenarnya Ramadan ini kita bikin pengajian-pengajian kayak teman-teman ngajian buka bersama teman-teman. Selain saya pun minta doanya. Juga saya pun lagi tahun ini pengen ngebangun masjid karena Oke. masjid di pondok alhamdulillah udah makmur banget nih. Oh, maksudnya padat. Udah padat. Oh, gitu model pelebar ya. Oke. Mungkin pindah lokasi ke Hmm. belakang rumah di katakan membangun masjidnya juga beberapa kelas, nanti minta doanya dari Oh gitu. Ya insya Allah lah, kita mudah-mudahan yang lihat di sini kan bisa amin. tahu juga ya Amin, ini niat amin. baik, dan Amin. ini boleh dibilang pesantren yang anti mainstream juga ya. Artinya ya menyasar teman-teman yang mungkin selama ini tidak dianggap atau marginal atau mungkin dianggap sampah masyarakat gitu yang ngeresahkan, tapi emang harus ada yang ngerangkul gitu ya Mi ya? Betul. Harus ada yang ngerangkul. Karena kan kalau nggak ada ngerangkul juga mereka juga pasti canggung datengin kita. Iya. Kalau kitanya katakan nyaman banget di balik meja juga, mereka juga saya mau begini, dia mau bersih kan. Iya. Tahu. Pesantren kan ada tingkatannya, ada pesantren yang memang masuknya bayar mahal. Masuk tuh harus sudah hafal dulu Al-Quran, kan banyak pesantren yang kayak gitu. Tapi kalau tidak ada yang merangkul di bawah gitu ya, di orang-orang yang tidak mampu bayar, orang yang ingin hijrahnya lebih tinggi daripada kemampuan sosialnya, ekonominya, mungkin ya harus ada ya orang Iya. seperti Ami gitu ya. Karena rezeki kan dari Allah. Iya Nanti betul. Dari pemerintah daerah ada komunikasi, pembinaan dan sebagainya selama ini di Bani Usama terutama? Apakah harus disebut namanya? Enggak, ada atau tidak? Pemerintah nih secara enggak. formal. Enggak. Kalau dari orang per orang aja gitu ya berarti ya. Iya. Wah, ini termasuk salah satunya ya. Yang ingin saya sampaikan ya, mungkin pemerintah pesantren kan tidak minta bantuan pemerintah ya. Tapi pemerintah kan harusnya tahu bahwa di daerahnya banyak orang-orang yang membutuhkan pesantren seperti ini. Buktinya apa? Buktinya anak pang mungkin banyak gitu ya. Sekarang mulai bermunculan di di lampu-lampu merah juga ya, pengamen, anak-anak pang dan sebagainya.
Pemerintah tidak melakukan apa-apa kecuali penertiban ketika ada pesantren yang bergerak atau tergerak untuk membuat mereka bisa berhijrah kembali ke jalan yang benar, tidak meresahkan masyarakat, harusnya bisa kerjasama ya. Amin. Amin ya gitu ya. Amin. Sehingga tidak seakan-akan sendiri walaupun dimulai dari keluarga pesantrennya, yayasannya, ya sebaiknya pemerintah juga mulai kalau saya lihat sih merangkul ya. Karena kan tidak bisa memperbaiki satu daerah terutama manusianya hanya pemerintah sendiri. Betul. Karena pemerintah itu ketika mau habis jabatan udah bingung nanti tahun depan jabatannya seperti apa nih, kampanye lagi dan sebagainya gitu ya. Udah disibukkan dengan hal yang politik nih dan ini memang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu perlulah kita ini Bani Usama seperti yang dibesut oleh keluarga Ami gitu ya, perlu kita perhatikan ya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, difasilitasi minimal gini. Kalau memang ada kerjasama untuk mungkin ada teman-teman komunitas bertato lain ya fasilitas dari pemerintahan juga bisa membuat lebih banyak lagi ya, lebih ramai lagi pesantrennya gitu ya Mi ya. Tapi sebenarnya bukan menolak, Hmm. bukan anti, Hmm. hanya belum. Belum aja ya, belum Belum. aja. Tapi ada sih ada salah satu anggota dewan yang dekat sama kita, cuman ya masih berbagai macam proses seperti mengurus tanah wakaf dan lain sebagainya. Oh gitu ya, oke. Ya mudah-mudahan lah kita bisa melihat nih Bani Usama ini berkembang terus gitu ya. Amin. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang tadinya di jalanan pindah ke pesantren bahkan membantu Ami dan teman-teman dan keluarga untuk Amin. jadi guru-guru berikutnya ya. Gitu, benar seperti itu. Kiwil, apa harapannya nih ke depannya nih? Harapannya Selain tadi lulus kemudian kerja gitu. Apa harapannya sih? Ke teman-teman deh. Bicara ke teman-teman di sini nih, silakan. Sana tuh Ajak kamera. apa sih? Maksudnya, bro, udahlah gitu ya. Lu nyimeng terus gitu. Lama-lama badan lu habis gitu, punya apapun lah ya yang ingin Kiwil sampaikan sehingga ya mungkin lewat media ini ya pengennya berubah lah, jangan di situ aja kan. Kita itu hidup kan hanya sementara, enggak selamanya. Ya gitu gitu aja. ya. Oke, Mi, yang disampaikan Mi ke teman-teman ya siapapun lah misalkan ya kalau mungkin ada donatur yang ingin melihat perkembangan pesantrennya lebih bagus lagi, merasa terbantu merangkul ini teman-teman yang di jalanan, atau mungkin Ami ingin sampaikan juga teman-teman yang masih sama seprofesi dengan Kiwil dulu gitu ya, bahwa pesantren itu tidak menyeramkan, tidak merampas hidup kita, tidak merampas dunia kita. Apa yang ingin Ami sampaikan, silakan. Yang paling pertama adalah mengingat lagi ke kisahnya Rasulullah meminta Islam dikuatkan oleh antara dua Umar. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, sepertiga dunia dikuasai. Hiduplah amal-amal agama dan keberkahan-keberkahan lainnya. Berarti teman-teman di jalan, baik bergambar maupun tidak, baik profesi sekelam apapun, memiliki potensi untuk mewarnai, menarik rahmatnya Allah, keberkahannya Allah lewat semangat untuk meraih hijrah. Bisa jadi saya selamat karena teman-teman ikut berproses. Bisa jadi juga ibu saya dapat jariah lewat mereka. Pada intinya mari temani saya untuk belajar istiqomah. Ya, oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kiwil dan Ami tentunya ya Sama-sama. sudah berkunjung di podcast dan berbagi. Mudah-mudahan pesantrennya bisa berkembang lebih luas lagi, santrinya lebih banyak dan amin ya Allah. tentunya Amin, ya ya Allah. jadi jalan Ami, keluarga, dan mungkin kita semua yang membantu untuk bisa ya meraih surganya Allah. Amin ya Allah. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.